Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Kabar terbaru mengenai anak kelas 2 SD meninggoy karena dibully di sekolahnya. Akhirnya mengembuskan napas terakhir, dan saya melihat ada video beredar di mana Bupati Inhu, Kapolres langsung menemui korban dan memberikan pernyataan. Yuk kita lihat dulu videonya sahabat. Selamat malam kepada Bapak Ibu yang terhormati, Pak Bupati yang terhormati, Pak Kapolres, Bapak Ibu, Pak Ketua DPRD, Pak Camat, Pak Kades, hadir pada kesempatan ini, Pak Ketua KUB, Perkumpulan Antar Agama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Dulu yang hadir, Bapak Ibu Majelis Guru dan masyarakat Desa Bulu Lampai, dan tentunya keluarga besar dari almarhum kita. Pertama tentu bersama pemerintah Kabupaten Tragedi Ya, puji Tuhan kita harus apresiasi Bupati dan pihak kepolisian yang langsung mengunjungi keluarga korban. Dan doa kita semoga pembicaraan dan apa yang mereka bicarakan dalam video ini tercapai hasilnya. Dan saya menginginkannya buat orang tua korban supaya maaf, jangan dulu mau diajak berdamai atau menutupi kasus ini, karena ini cukup membantu penanggulangan intoleransi yang terjadi di Indonesia. Karena hal-hal begini bukan yang pertama terjadi di negeri kita, sudah sangat sering dan sudah cukup lama. Karena banyak saja orang tidak mau berbicara, banyak orang yang berkata, khususnya yang Kristen, sudahlah, biarin sajalah. Padahal hal-hal begini sudah lama. Diskriminasi, bullying kepada orang-orang Kristen, non-Muslim, kepada kesukuan, orang Batak, orang Tionghoa, penghinaan terhadap makanan-makanan non-Muslim, ejek-ejekan itu terjadi. Banyak masuk email kepada saya dan bercerita tentang kejadian mereka. Pak, tahun 70-an kami juga sudah pernah diginiin, tahun 90-an kami juga pernah begini. Ternyata hal begini sudah lama. Jadi inilah saatnya pemerintah membenahi ini semua, memberantas tindakan-tindakan intoleransi yang terjadi di negeri kita, khususnya terhadap anak-anak. Saya percaya ya, hal ini, kejadian ini adalah cara Tuhan untuk menyingkapkan sebuah kebenaran di mana sudah cukup lama hati orang percaya menjerit karena dibully, diejek, dihina. Ya, karena kita sabar saja sahabat. Meskipun kita rakyat yang sah di Indonesia, bukan seorang imigran, tapi kita sabar. Bahkan banyak di antara kita berkata, biarkan sajalah. Ada juga orang tua yang mengatakan kepada anaknya, sudahlah. Bahkan ada orang tua yang akhirnya memindahkan anaknya ke sekolah swasta. Bayangkan hidupnya susah, terpaksa harus banting tulang untuk membiayai anaknya ke sekolah swasta. Karena walaupun gratis di beberapa sekolah negeri, di daerah jika mereka minoritas sering diperlakukan tidak adil seperti ini. Kita nggak tahu apakah ini kejadian pertama kehilangan nyawa karena olok-olokan, pemukulan, diskriminasi kepada Kristen dan sukunya. Saya nggak tahu apakah ini yang pertama, apa sudah pernah berkali-kali. Kalau sudah berkali-kali sungguh luar biasa, terlalu lambat penanganan ini. Tapi begitupun saya apresiasi apa yang dilakukan Bapak Bupati, kepolisian, dan saya mohon kalau bisa secepatnya ditindak. Saya tahu pelaku-pelaku ini, anak-anak ini, mereka itu sebenarnya adalah korban juga. Saya percaya ada orang dewasa,
ada orang-orang di balik ini yang mungkin mengajari mereka seperti itu. Membenci kafir, membenci Kristen, membenci makanan non-muslim, mengejek-ejek atau pukullah kafir. Kalau tidak ada yang mengajari, sahabat, tidak mungkin anak sekecil itu tahu mengejek-ejek orang. Contoh dari beberapa video yang saya upload beberapa hari yang lalu. Ketika ada anak-anak kecil ditanyai, apakah kamu pernah menghina non-muslim? Banyak di antara mereka ngomong pernah. Apa yang kamu katakan? Kata mereka, kamu kok ibadah sekali seminggu? Nah, dari mana anak sekecil itu tahu ibadah non-muslim itu sekali seminggu? Coba. Lalu diejek-ejek yang Kristen, kamu kok nggak tutup aurat, neraka loh. Ada yang diejek-ejek, kamu nyembah patung. Bayangkan, anak sekecil itu paham hal-hal begini, sahabat. Pasti ada yang mengajari orang-orang dewasa. Bisa jadi ya, bisa jadi. Mungkin orang tuanya yang ngomong ke anaknya, nah, jangan berteman dengan kafir, bisa jadi. Mungkin guru agamanya, mungkin orang dewasa yang dia temui ngomong begitu. Berbagai macam hal bisa terjadi mencuci otak anak-anak ini. Saya heran, saudara ya, kok bisa anak-anak sekejam itu? Gak masuk akal. Pasti ada yang mencuci pikiran mereka. Mereka juga korban. Kabarnya ada 9 orang ya sudah ditangkoi dan diselidiki, dan semoga dalangnya segera dibongkar tuntas. Karena anak-anak ini wayang saja nih, sahabat ya, wayang saja. Ada dalangnya nih, ada orang di baliknya nih. Tinggal dicek saja siapa yang ngasih tahu dirimu, kemana saja dia setiap hari. Tinggal dicek. Karena begini, sahabat, kalau generasi bangsa, bibit-bibit bangsa sudah seperti itu, bayangkan kalau mereka nanti sudah dewasa, ada mereka yang jadi guru radikal, habis anak-anak bangsa ini, sahabat. Ada mereka yang jadi camat, wah habis rakyat ini, sahabat. Bisa saja mereka ada yang nanti suatu saat jadi presiden, jadi polisi, jadi TNI, jadi satpam pun mereka berisiko, jadi hansip pun mereka akan berisiko ke depannya. Gak usah jadi hansip, jadi penjaga malam atau pos ronda, mereka pun berisiko. Lihat nanti kafir pulang malam dijegal, dihabisi nyawanya, kan bisa. Dianggap dengan menghabisi kafir dapat pahala. Bayangkan kalau mereka bekerja, ada yang jadi dewan, ada yang jadi ini, tetapi pikirannya sudah tertanam hal-hal intoleransi. Ngeri. Kita menginginkan bangsa ini maju, memiliki intelek yang tinggi, tetapi jadi mundur ratusan tahun ke belakang karena anak-anak generasi bangsa sudah dicuci otaknya dengan hal-hal radikal. Miris, sahabat, miris sekali. Jadi inilah saatnya bagi saya, pendapat saya kepada Bapak Bupati dari Riau, anak-anak itu dididik dengan baik. Ini saatnya pembelajaran ini, termasuk generasi anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan mahasiswa-mahasiswi. Karena banyak juga kabarnya di universitas pun begitu, sahabat. Sedih kita dengarnya. Dan hal ini harus menjadi fokus dari pemerintah kita. Salut buat Bapak Bupati Inhu ya, yang mendatangi keluarga korban. Pak, tolong santuni mereka, saya mohon. Santuni, adiknya kan masih ada, dikasih sekolah gratis sampai kuliah. Santuni keluarga ini, karena keluarga ini anaknya sudah menjadi pahlawan toleransi di bangsa ini, sudah menjadi martir karena agama dan sukunya. Diapresiasi, disantuni. Kalau bisa di kuburannya ditulis telah meninggoy, RIP, telah meninggoy, nama ini pahlawan toleransi, martir karena Kristus. Ya, martir karena Kristus dia, sahabat. Kenapa? Bisa saja dia tinggalkan Tuhannya waktu digebukin, tetapi dia pertahankan sampai dia meninggoy. Luar biasa iman anak ini, sahabat. Luar biasa iman.
dahsyat, luar biasa. Imannya itu, saya percaya ini langsung ke surga. Saya percaya. Karena apa? Dia martir karena Kristus, karena nama Tuhan Yesus dia martir. Ya. Saya punya keinginan suatu saat saya akan ziarah ke kuburan anak ini. Dia seorang martir, anak kecil luar biasa, karena nama Kristus. Dia tidak menyangkal sampai akhir masa hidupnya. Tuhan berkati kita semua. Shalom.